Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Alhamdulillah kami sekarang berada di puncak bukit Cianjung. Atau orang sini Cianjung gitu ya, nyebutnya, dengan alam yang sangat indah di desa Muara Selaya. Sebelah sananya Muara Selaya, di bawahnya desa Lubuk Agung, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Alhamdulillah kami, Masya Allah, nikmat sekali. Ini perjalanan kami dalam rangka program dakwah dan keumatan juga. Alhamdulillah bersama teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, barakallahu fikum. Saya teringat dengan tantangan dakwah. Kadang kita dengar teman-teman jumpa dengan kawan-kawan yang lain di majelis taklim, di masjid, di halaqah-halaqah, di tempat perbincangan dimanapun, jumpa cerita tentang kampung kamu gimana. Insya Allah kampung saya alhamdulillah udah mulailah dakwah sunnah nih satu persatu. Yang satu lagi, alhamdulillah di kampung saya juga gitu, alhamdulillah udah ini sekarang mulailah udah bisa. Kemarin saya udah undang ustadz bisa ngisi kajian kami kemarin. Insya Allah, barakallahu fiikum. Itu yang enak-enaknya. Tapi ada lagi yang ngomong, oh kalau di kampung saya susah sekali, berat. Oh payah masyarakat susah sekali, pokoknya susah. Yang satu lagi nggak mau kalah, oh kampung saya apalagi luar biasa. Bayangkan begini 1001 sulit, rumit, tantangan ya yang dia gambarkan tentang kondisi masyarakatnya. Ya akhi, saya mengajak diri saya dan antum semua, kita bersama untuk melihat bahwa tantangan itu sejatinya adalah peluang. Rintangan itu sejatinya adalah peluang kita. Bahkan kalau perlu jangan dibahasakan bahwa itu tantangan, rintangan, halangan, tetapi bahasakan ini peluang dakwah saya. Barakallahu fiikum. Dan kita harus bersabar di atasnya. Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala dalam Thalathatul Usul mengajarkan kita untuk sabar. As-sabru 'alal adza fihi. Sabar di atas derita yang ditanggung di dalam ilmu, amal dan dakwah ini. Kita harus bersabar dan kita harus cerdas bisa mencari peluang. Dan itu peluang kita. Nah, disitulah sebabnya masyarakat kita berada dalam ketidaktahuan, berada dalam hal yang sangat membutuhkan bimbingan. Berarti masyarakat yang membutuhkan bimbingan itu, dah ini peluang kita. Ya, kadang sebenarnya tantangan itu bukan dari luar, tapi tantangan itu ada dalam diri kita. Tidak siapnya kita menghadapi masyarakat yang seperti itu, tidak siapnya kita menghadapi orang-orang yang seperti itu. Itu yang jadi masalah. Kalau siap kita, kalau kita berjiwa besar, kalau kita bermental luar biasa, ya, memiliki ilmu yang mapan, insya Allah kita, itulah peluang kita. Barakallahu fikum, ikhwah fillah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita balik kampung, maka cobalah diterapkan akidah dan akhlak yang sudah pernah kita pelajari di majelis guru-guru kita. Tauhid yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Apa tauhid itu? Ya tauhid bagaimana kita yakin bahwa Allah lah yang menyampaikan hidayah kepada mereka. Kita hanya penyebab hidayah itu. Dan itulah peluang kita yang harus kita angkat tangan kita memohon kepada Allah. Mengetuk pintu langit agar mereka diberikan hidayah oleh Allah. Jangan remehkan kekuatan doa. Doakan sanak saudara kita, orang-orang yang membenci kita atau orang-orang yang nyebut-nyebut kita itu, sebut nama mereka satu persatu dalam rintihan doa kita kepada Allah. Wallahi ya akhi, doa itu luar biasa. Allah pun juga sebutkan
apabila hambaku telah meminta, maka aku akan kabulkan. Janji Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allahu akbar. Hamba-Ku apabila bertanya tentangku, sesungguhnya aku dekat. Allahu akbar. Allah akan ijabah. Allah tidak peka, Allah tidak tuli, Allah tidak jauh. Apabila ia meminta, maka akan kabulkan. Allahu akbar. Ketuklah pintu langit. Doakan hidayah untuk saudara kita. Bersemangat. La ayyahdiyaka rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Dengan sebab dirimu satu orang mendapatkan hidayah, lebih baik darimu, lebih baik bagi dirimu daripada mendapatkan onta merah. Lebih baik bagi diri kita mendapatkan onta merah. Onta merah adalah kendaraan mewahnya orang Arab dulu. Artinya kendaraan mewah mereka. Kalau sekarang apa ya, mobil yang mewah, itu lambang kekayaan orang-orang Arab. Hanya satu orang saja. Tidakkah kita tergiur? Mari kita ajak masyarakat kita dengan menyapa mereka dan dengan senyuman. Dan satu hal yang perlu diingat, kadang-kadang dakwah itu terlalu sempit dalam pikiran kita. Kita bayangkan dakwah itu, ada dakwah di tempat kamu? Dakwahnya, maksud dakwahnya ada kajian. Udah ada enggak kajian di tempat kamu? Udah ada enggak ceramah di tempat kamu? Ya akhi, dakwah itu bukan hanya kajian. Dakwah itu bukan hanya ceramah, tapi ada yang banyak dari itu. Banyak dari kajian itu dakwah. Dakwah itu ngobrol-ngobrol, cerita-cerita masyarakat kita. Sekali dalam sekian waktu ada kelebihan rezeki, kita kasih gula, kita berikan dia kopi atau yang lain yang disuka masyarakat kita. Ini dakwah, ajak mereka. Makanya dakwah itu kan ya ajakan makan, ya. Jadi ngobrol-ngobrol dengannya. Dan ini hal yang penting. Bagaikan menanam tumbuhan, kita harus suburkan dulu tanahnya. Jangan langsung tanam begitu saja, dia nggak kokoh, nanti dia nggak tumbuh subur. Yang tumbuh subur itu digamburkan dulu tanahnya, gamburkan dulu hatinya, agar dia mencintai kita, kita mencintai dia. Yang paling penting itu sekarang tanamkan cinta dalam hati kita dulu kepada saudara-saudara kita, kepada masyarakat kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau soal dunia ya ikhwan, ya apa yang bisa kita berikan buat saudara kita berikan. Tapi cinta kita pertama buat saudara kita adalah bagaimana kita mencintai diri kita dengan dalam dakwah dan tauhid ini. Begitu pula hendak diri kita mencintai saudara kita agar dia mendapatkan hidayah tauhid, hidayah sunnah. Bagaimana sampai hidayah itu ke lubuk hati mereka. Dan Allah Ta'ala menjadikan di alam ini ada sunnatullahnya, ada sebabnya. Dan kejarlah semoga kita menjadi bagian dari sebab mendapat hidayahnya saudara kita itu. Allahu Akbar. Dakwah itu sesimpel kita bersahabat. Dakwah itu sesimpel kita berteman dengan orang lain. Dakwah itu butuh ilmu. Ya, jangan coba-coba dakwah kalau tidak ada ilmu. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Tapi tidak mesti jadi ustadz dulu, banyak ilmu dulu baru berdakwah. Tidak ya akhi, itu ngajarkan ilmu, ngajak orang lain. Ibaratnya kita bagaikan jembatan untuk sampai ke seberang sana. Kita penyalur, kita sarana atau teman yang bisa mengenalkan kawan-kawan kita dengan ustaz-ustaz kita, dengan guru-guru kita, dengan buku-buku karya tulis para ulama dan guru-guru kita. Ajak mereka. Ya, ajak sahabat-sahabat kita ini. Ada tak teman-teman kita semasa SD dulu yang mungkin ada kenangan-kenangan indah kita bersama mereka? Cerita aja dulu, cerita. Kalau sudah bersahabat, Allah aman. Makanya jadikan orang-orang ini sahabat kita, kawan-kawan kita. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihat kata Nabi, dengan siapa kamu berteman. Ajak dia mereka berteman. Kalau sudah jadi teman kita, teman makan, teman mancing, teman nyari ikan, cerita-cerita dikit, alhamdulillah lah kawan. Alhamdulillah sekarang orang kan kadang-kadang kalau perlu
ada saatnya kita bercerita seperti ini. Alhamdulillah lah kawan. Sejak orang-orang memandang saya agak lain ini dengan jenggot saya seperti ini, celana saya di atas mata kaki, kan kadang ada orang yang nyebut saya sesat. Tapi alhamdulillah lah kawan, sahabatku, konco, sejak beginilah kondisi saya, hati saya merasa tenang, bahagia, damai. Dengan istri saya bahagia. Walau saya nggak punya uang banyak seperti orang lain, tapi Masya Allah batin saya merasakan kenikmatan yang tidak pernah saya rasakan, kenikmatan hidup seperti kenikmatan yang saya rasakan hari ini. Mudah-mudahan dia tergugah. Kita bawa cerita diri kita. Jangan langsung-langsung, oh kamu pakai jenggot lah, kamu jenggot tuh sunnah Nabi. Bagi dia yang jenggot itu cuma kambing. Kamu celana di atas mata kaki lah. Bagi dia celana atas kaki itu hanya orang banjir. Bagi mereka ya menggerak-gerakkan jari, kalau itu yang kita amalkan, kita pakai pendapatnya. Bagi mereka gerak-gerak jarinya di tempat-tempat diskotik. La ilaha illallah. Jadi ada tahapannya. Suburkan hatinya dulu, tanamkan cinta di antara kita. Apa yang kita bisa kita beri. Ya, oh susah juga Ustadz. Ya akhil karim, cari cara. Orang beriman, apalagi salafiyin itu, alus sunnah itu, mereka adalah al-uqala, orang-orang yang cerdas, bisa berpikir, bisa mencari cara. Kita tidak boleh kalah. Ya, dakwah ini harus sampai kepada sanak saudara kita. Maka pandanglah tantangan itu adalah sebagai sebuah peluang. Ya, tantangan saya begini, rintangan saya begini. Kalau perlu ubah bahasanya, peluang saya begini, Allahu Akbar. Sahabatku, adik-adikku, kawan-kawan, ya, dan abang-abang kami, teman semua, mari kita berdakwah, menyampaikan dakwah ini dengan cara yang ya tidak mesti kita pandai ceramah, tapi kita ajak. Tapi jangan mentang-mentang pula, sok-sok pula kita tidak punya ilmu, nanti seperti orang yang berilmu. Tidak. Ngaku saja, saya ini nggak pandai, tapi ini coba kamu dengarkan rekaman ini, coba kamu baca buku ini, coba yalah dengar Ustadz ini. Atau kalau belum mau, diajak cara lain. Ya, inilah mungkin sekedar berbagi ini dengan kawan-kawan. Kami insya Allah lihat pemandangan alam di sini, tanah juga di sini. Ada rencana kita buat pesantren lagi di kampung-kampung di dalam ini insyaallah taala. Doakan kami ya ikhwan, barakallahu fikum, dengan tim Yayasan Markis Darul Quran was Sunnah Lipat Kain kami ini. Alhamdulillah. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.